Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sebuah cerita dari keluarga miskin yang miskinnya banget miskin, saking miskinnya karena rajin membaca sholawat kepada Nabi yang diijazahkan oleh gurunya. Si anak orang miskin ini sukses menjadi kontraktor properti, pengembang perumahan, yaitu yang bernama Bakri. Bakri ini adalah seorang anak orang miskin, sangat-sangat miskin. Miskinnya si Bakri karena bapaknya ini tukang main judi, tukang masang pakong. Nggak kerja apa-apa bapaknya si Bakri, kerjanya tiap hari masang pakong. Nggak boleh bangun tidur, bininya ditanya, Mah, mimpi apa mah? Mimpi digigit ular dipasang. Si Bakri ditanya, Bakri lu mimpi apa? Mimpi nginjek tai dipasang. Dia masang pakong, bapaknya si Bakri masang buntut togel. Jual TV, TV dijual, kompor gas dijual, tabung gas dijual, sepeda butut juga sampai kejual. Sehingga si Bakri ini enggak sekolah. Sekolah juga si Bakri enggak punya duit dan enggak boleh sama bapaknya. Pakaiannya si Bakri banyak tambelan, bajunya udah warna-warni. Sobek keteknya ditambal pakai lepis, bahan lepis yang udah nggak kepake. Sobek ketek kirinya ditambal pakai baju batiknya udah nggak pakai. Celananya pun demikian, udah kebanyakan tambelan, baju dan celananya sudah warna-warni. Kata orang-orang seni, nggak taunya bukan seni, memang si Bakri ini udah nggak punya baju. Kalau dihitung-hitung beratnya ada 2 kilo tuh tambelan, baju dan celana. Si Bakri biar bapaknya tukang main togel, tukang main bakong, tapi anaknya nurut sekali sama orang tua. Disuruh apa aja nurut, nggak pernah ngelawan tuh si Bakri, apalagi sama ibunya. Si Bakri nggak tegang lihat ibunya kelaparan karena bapaknya main togel kalah mulu, nggak pernah dapat masang marajin, tiap hari masang tapi kagak pernah dapat. Ibunya kelaparan, si Bakri sampai menangis. Berkata si Bakri kepada ibunya, "Ibu,
Bakri, ibu nggak usah nangis. Nanti Bakri cari makan buat ibu. Bapaknya malah lagi ngecak aja. Udah kagak ngiroin orang lapar, orang apa. Pikirannya udah kaya aja mau dapat. Iya Bakri, kamu nggak usah bingung-bingung Bakri, ibu masih kuat. Sampai-sampai perut ibunya nih diikat. Pakai selendang, kerudungan selendang diikat perutnya nahan lapar. Akhirnya si Bakri keluar, mencari botol-botol aqua, kardus dan kaleng-kaleng besi-besi potongan. Dikumpulin lah mencari. Si Bakri dapat 10 kilo 20 kilo, dia jual, dia beliin beras. Setiap hari itu si Bakri kerjaannya begitu, keliling ke pasar cari-cari sampah. Ada buah-buahan busuk, setengah enggak, diambil, dibersihin, dikasih ke ibunya. Ibunya bertanya, Bakri, kamu buah-buahan dari mana? Boleh nemu ibu? Tuh saking patuhnya si Bakri sama orang tuanya, ngebela-belain dia lapar, yang penting ibunya kenyang. Pada suatu ketika si Bakri sedang keliling mencari sampah di depan rumah seseorang. Pas ketemulah dengan seseorang tua, orang tua jenggotan, sambil bawa tongkat berkata kepada si Bakri, lu nyari apa? Nyari sampah kek? Buat apa? Ibu saya lapar kek. Saya buat ngasih makan ibu saya. Nggak tega si kakek itu ngeliat si Bakri, langsung ngambil uang di dalam pecinya. Bakri, dia tanya, Tong, nama kamu siapa? Bakri kek. Bakri, kamu ini anak baik. Ini uang nanti buat beli beras. Dan ini kakek ajarin kamu supaya kamu nanti bisa kaya, bisa banyak uang. Kamu baca ini amalan. Baca amalan apa kek? Kalau kamu ingin kaya, ingin banyak uang, ingin melunasi hutang-hutang, agar lepas dari kesusahan dan kesulitan penderitaanmu, kamu baca ini. Iya, gimana kek bacanya kek? Dengerin ya. Iya. Allahumma salli ala nuril anwar wa yasiril asrar wa tiryakil akhir wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhir adadan ni'amillahi wa ibdoli. Baca Bakri sama kamu kalau habis sholat 5 waktu, atau kamu baca terus-menerus setiap hari, babi bagus. Akhirnya
si Bakri. Dia dapat sampah, dapat uang, dia pulang ke rumah. Dan dia pikirin itu ucapan si kakek sambil dia lihat, dia baca itu. Nah, setiap hari si Bakri baca sholawat itu. Allahumma salli ala nuril anwar wa yasiril asrah wa tiryakil akyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadan ni'amillahi wa ibdali. Dia baca tiap hari, bapaknya sampai pusing. Dipanggil Bakri. Bakri, kamu nyanyi lagu apaan begitu? Mengganggu konsentrasi pikiran Pak Ayah saja. Ayah aturan dapat jadi nggak dapat. Digeplak si Bakri kepalanya, digebugin, ditaruh di kamar mandi. Si Bakri nangis-nangis. Ibunya ngebelain, malah ibunya digebugin juga. Bajunya si Bakri basah, basah kuyup. Bajunya si Bakri, baju satu-satunya. Nangis di kamar mandi si Bakri. Tapi tetap aja si Bakri di dalam kamar mandi selalu membaca selawat itu. Nah, sampai akhirnya lah si Bakri pun, karena bapaknya ini udah beras nggak ada lagi, dikeluarin dari kamar mandi. Ya sudah Bakri, lain kali kamu jangan baca-baca lagu-lagu begitu ya. Sono kamu cari beras. Berangkatlah si Bakri mencari sampah, plastik, kardus, membawa-bawa karung. Sebelum berangkat dia cium tangan ibunya. Ibu, ya Bakri, doain Bakri ibu, biar Bakri bisa dapat uang. Iya Bakri. Sampai suatu ketika si Bakri begitu nyari sampah, dia jalan meleng. Begitu jalan meleng, hampir ketabrak mobil sedan Mercy. Rem kencang. Hampir si Bakri mati ketabrak mobil, cuman kesenggol doang, jatuh si Bakri. Nah, akhirnya si bapak itu pun turun. Ditanya sama si bapak, "Dek, nggak apa-apa kamu Dek?" "Nggak apa, cuma lecet dikit." "Kamu mau kemana Dek?" "Saya mencari plastik bekas Pak, sama kardus-kardus bekas." "Kamu nggak sekolah?" "Enggak Dek." "Enggak Pak." "Umur kamu berapa?" 10 tahun. Karena seharusnya Mas Bakri 10 tahun udah kelas 2, ini belum sama sekali sekolah. Nah, akhirnya bapak itu pun kena berkah karamah daripada sholawat. Tersentuhlah hati si bapak dan cinta kepada si Bakri. "Begini Dek, kalau kamu nggak sekolah, kenapa kamu nggak sekolah?" "Nggak punya biaya Pak, saya buat makan aja susah, ini capek cari buat makan." "Kalau bapak yang biaya sekolah mau boleh kan?" "Mau Pak, tapi kamu tanya dulu sama bapak dan ibu kamu. Kamu masih punya orang tua?" "Masih Pak." "Ya udah, bapak tunggu di sini, kamu tanya ya ke orang tua kamu, kalau boleh nanti kamu kesini lagi." Akhirnya si Bakri berangkat pulang ke rumahnya. Di
bapaknya sama ibunya, berkata si Bakri, "Bapak, maaf Pak." "Kenapa Bakri?" "Saya pengen sekolah Pak." "Kamu ini sekolah makan aja kita susah, memang sekolah nggak pakai bayaran?" "Saya ketemu orang Pak, dia mau biayain sekolah buat saya." "Nggak usah Bakri, coba lihat ibu kamu kan sudah gemuk tuh, kamu rajin cari plastik, ibu kamu jadi nggak kelaparan. Ngapain kamu sekolah? Banyak yang sekolah insinyur aja jadi pada gojek, apalagi masa-masa kamu." "Tapi Bakri pengen sekolah Bapak." Akhirnya masa-masa si Bakri pun diizinin. Nemuin si bapak itu kembali. Ditemuinlah si bapak itu kembali. "Iya Pak, saya sudah diizinin." Akhirnya si Bakri tetap saja membaca salawat sambil jalan. "Ya udah, kalau kamu diizinin, nanti kamu tinggal di tempat bapak ya." Iya. Akhirnya si Bakri izin sama bapaknya. "Bapak." "Iya Bakri, sekarang saya mau tinggal di tempat bapak itu. Terus ibu kamu siapa yang ngasih makan?" "Nanti coba Bakri sambil kerja, siapa tahu ada gajinya, nanti saya bisa kasih ibu." "Ya udah kalau begitu Bakri." Akhirnya berangkatlah si Bakri sampai dia akhirnya sekolah, lulus SD. Karena rajin baca salawat kelas 1, si Bakri kelas 1 atau kelas 3, kelas 2 dia baru kelas 1. Karena rajin baca selawat, otaknya terang bumerang, cerdas, hatinya terang. Akhirnya ditaikin langsung ke kelas 3, setiap pertanyaan selalu bisa jawab. Naik kelas 3, guru belum selesai menanya persoalan, langsung dijawab sama si Bakri. Sebelum selesai persoalan ditawar jawabannya, langsung dijawab sama si Bakri. Akhirnya si Bakri dilompatin ke kelas 5, sampailah ke kelas 6, dan sampai lulus ranking ke 1. Sampai SMP pun demikian, ranking ke 1 terus. Karena pelajaran-pelajaran yang gurunya belum jelaskan, si Bakri sudah bisa. Sampailah akhirnya Bakri ke SMA, dan sampai SMA tetap ranking 1, mendapat beasiswa. Dan akhirnya Bakri dapat beasiswa sekolah ke Belanda. Dari sekolahlah si Bakri ke Belanda. Dari Belanda dia bisa ngomong Belanda, dioper lagi ke Perancis, dia bisa ngomong Perancis, dioper lagi ke Inggris, dia bisa ngomong Inggris. Akhirnya si Bakri bukannya sekolah, bukannya belajar, malah jadi ngajar. Tapi tetap dia tidak lepas daripada membaca sholawat tiap Allahumma sholli ala nuril anwar wa yassiril asrar wa tiryakil agar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa idoli. Luluslah si Bakri menjadi sarjana. Dia sampai mengajar kuliah di Jerman, di Belanda, di Inggris. Pulanglah si Bakri ke rumahnya. Bertemulah si Bakri dengan ibu dan bapaknya. Si Bakri salaman sama bapaknya. "Bapak, Bakri, gua bilang juga apa, Bakri, lu ngapain pakai sekolah, nggak ada artinya. Coba kalau dari dulu lu nyari sampah, nyari plastik, nyari kardus, mungkin mama lu udah gemuk, udah sehat.
Iya Bapak, tapi Bapak Bakri sekarang sudah punya uang. Mana uangnya? Enggak Bapak, saya enggak mau kasih Bapak masang togel terus. Nah, uang dari ngajar kuliah di Jerman, di Belanda itu dia kumpulin. Akhirnya si Bakri bikin rumah. Nah, bikin rumah lah si Bakri ini dengan ilmu yang dia dapat dari Belanda. Arsitekturnya sangat canggih, halaman kecil tapi rumah cakep, minimalis, serba fungsi semuanya. Bikinlah satu rumah si Bakri di situ. Ada orang yang ngelihat suka dengan rumah itu, akhirnya dibeli. Untung si Bakri sampai Pak Lurah, Pak Camat, Bupati semua mesen setiap bikin rumah, menyuruh si Bakri, dan akhirnya si Bakri menjadi sukses. Dia buatlah si Bakri yaitu perumahan mempunyai rumah banyak. Dia buatlah kos-kosan yang banyak, dan akhirnya si Bakri menjadi milioner. Itulah berkah daripada dia membaca selawat, tetapi dia tidak pernah berhenti. Setiap hari membaca selawat, Allah berikan jalan baginya. Kayalah si Bakri, cuman dia belum punya istri. Dipanggillah si Bakri sama bapaknya. Bakri, sekarang kamu ini udah sukses. Cuma sayang kamu belum punya istri. Cari istri, saya bapak kan pengen gendong cucu. Iya Bapak, Ibu, doain saya ibu bapak biar saya punya istri. Ya kalau kamu nggak cari bagaimana bisa Bakri? Baik Bapak Ibu, saya akan mencari istri. Cuman kasih waktu saya 7 bulan. Akhirnya si Bakri masuk ke kamar. Dia pakailah baju yang penuh tambelan, celana yang penuh tambelan, pacul dia bawa sama belangkon. Pakai baju tambelan, celana tambelan, bawa pacul, bawa belangkon. Bapaknya nanya, Bakri kamu mau kemana? Saya mau mencari istri Bapak. Bakri, kamu mau cari istri model pakaian kayak begitu, mana ada yang mau sama kamu? Kenapa kamu nggak pakai mobil Ferrari kamu? Bakri udah punya mobil Ferrari. Enggak Bapak, inilah cara saya mencari istri. Kalau dalam keadaan seperti ini saya mau, istri saya suka, apalagi saya dalam keadaan ada Bapak. Oh begitu, ya udah, kasih saya waktu Bapak 7 bulan. Akhirnya si Bakri pun berangkat mencari istri. Sampai di kampung perkampungan, karena sengaja dia mencari istri kampungan. Kalau perempuan Jakarta udah pada gak beres. Udah banyak kan perawan bukan gadis bukan janda, perawan gadis bukan janda. Akhirnya sampai di perkampungan. Nah di perkampungan itu Bakri berjalan sambil pakai belangkon, pacul, bajunya sudah pada tambelan. Di situ dilihat tempelan pamflet ada tulisan sayembara. Bagi siapa saja yang bisa membuat bendungan untuk irigasi pengairan masyarakat, bendungan di tengah-tengah gunung, siapa yang bisa berhasil membuatnya, maka akan dikawinkan dengan Dewi Komalasari, putri Bupati. Akhirnya si Bakri pun berjalan. Dia berjalan nyari di mana itu rumah Bupati. Sampailah di rumah Bupati si Bakri. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Pagarnya dikotek-kotek, pengawal. Maaf Pak, nggak ada uang receh. Bupati keluar. Sarman, ini kasih. Pasti kasih 10.000.
Si Bakri nolak. Bapak, saya bukannya mau minta uang. Terus mau apa kamu? Saya mau minta pekerjaan. Kerjaan apa? Itu saya lihat ada sayembara siapa yang bisa bikin gunungan untuk masyarakat akan dikawinkan dengan Dewi Kumalasari. Bisa kamu? Saya mencoba Pak, tapi saya bukan untuk mengharapkan Dewi Kumalasari. Saya berharap supaya saya bisa bikin bendungan itu dan bisa berguna untuk masyarakat. Yaudah, anterin sama Sarmat. Dianterinlah si Bakri ke pegunungan itu. Di tengah-tengahnya gunung, di pinggirnya gunung, di sono bukit. Jadi di tengah-tengah itu ada air yang mutar, yang bendungannya selalu jebol, nggak ada yang bisa bangun. Dianterinlah sama Ki Sarmat. Siapa nama kamu? Bakri Pak. Bakri, ini gubuk tempat lu ya. Kalau lu perlu apa-apa nanti datang ke saya, jangan ke bupati. Iya Pak. Terus nanti makan Kang Sarmat dengan tren. Iya Kak. Ya udah, kamu kerjain. Kamu nggak pakai orang? Enggak Kak. Perlu bantuan? Enggak Kak. Akhirnya si Bakri begitu dia lihat si Sarmat balik ke rumah bupati, dia lihat sesuai dengan waktu dia sekolah di Belanda, karena kan Belanda jago bendungan. Ya. Dia lihat, dia rancang bahan-bahan di situ sudah ada semua, dia lihat, dia rancang, karena itu bendungan sudah suku arsitektur kagak ada yang bisa, karena di situ ada jinnya yang merusak itu, ada yang kerja mati, ada yang ini mati. Nah sampai akhirnya si Bakri tetap tidak lupa membaca sholawat. Habis sholat Johor dia sholat di gubuk itu, dia membaca sholawat nggak berhenti. Allahumma sholli ala nuril anwar wa yasiril asrar Watigakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdoli. Bakri langsung bergerak. Begitu dia bergerak, si Bakri memerintahkan jin-jin sudah ditundukkan sama si Bakri. Di mana semua jin-jin yang biasa mengganggu ditundukkan berduel sama si Bakri, akhirnya jinnya tunduk. Nah sekarang Raja Jin minta maaf, ampun pak, jangan usir saya dari tempat ini. Kata Bakri, saya tidak pernah mengusir, cuma kamu jangan mengganggu bangsa kami. Kalau kamu tidak mau ditekuk lututkan, saya minta bantuan kamu. Buatkan bantuan saya ini bendungan. Si Bakri akhirnya bergerak, jin dibantuin jin, jadilah setengah seperempatnya bendungan itu. Pas sampai sore datanglah Ki Sarmat. Begitu datang Ki Sarmat, si Bakri masih tengah-tengah sawah lagi ngerapin bendungan. Itu bendungan udah seperempatnya jadi. Ki Sarmat kaget. Dipanggil lah Bakri. Kang, ini makanannya Kang. Iya Kang, makasih.
Pulanglah Sarman. Begitu dia pulang pagi-pagi bawain nasi ke Sarman. Begitu dia benungan kaget, sudah setengahnya mau jadi. Dia lihat nasi yang dibawain sama Ki Sarman pagi belum dimakan. Kok si Bakri kagak makan ya, sundelan bener. Gue bawa capek-capek dia kagak makan. Ini yang sore gue bawain dia kagak makan juga si Bakri. Nah akhirnya begitu kesel marah-marah si Sarman sama si Bakri. Dibanting-bantingin itu nasi bangsat lu Bakri, kagak ngargain gue sekali ya. Sambil narik-narik kumisnya kan bapak. Orang-orang lu ngargain sama gua lu tukang pacul aja lu nggak ngargain gua sekali ya. Pemakan capek bawa kagak makan. Saya nggak pengen makan kan, ditendang si Bakri jatuh musuh. Tapi tetep aja si Bakri sabar. Akhirnya sampai 1 hari dibawain nasi, 2 hari dibawain nasi, 3 hari sampai 5 hari, 6 hari si Bakri Ki Sarman nasi dari pagi sampai sore kagak dimakan sama sekali. Selama 6 hari 6 malam si Bakri kagak makan. Cuman herannya Ki Sarman begitu ngeliat bangunan bendungan itu telah mau rampung dan selesai. Kalau ukuran orang lain itu dikerjakan setahun, tapi si Bakri baru 6 hari sudah mau selesai. Akhirnya Ki Sarman melapor sama Bupati. Lapor Pak Bupati. Nah Pak Sarman, saya ini si Bakri kurang ajar kalau Pak Bupati. Kurang ajar bagaimana? Saya bawa makanan dari hari pertama sampai ke-6 belum pernah dimakan sama si Bakri. Kurang ajar itu Pak Bupati si Bakri. Apa saya tembas aja kepala? Jangan begitu. Kerjaannya bagaimana? Bagus Pak Bupati, sudah mau selesai. Kaget Pak Bupati. Yang benar lu, benar. Itu sudah buru-buru. Akhirnya Bupati penanya Mas Sarman, lu bego, lu dungu, lu goblok. Kok saya yang goblok Bupati? Kalau orang kagak mau makan, lu tanya dia pengen makan apa. Udah ketahuan kerjanya bagus, tanya makan apa, mau makan apa dia nanti. Iya Bupati. Akhirnya Ki Sarman balik lagi, Ki Sarman ke saung. Bangsut juga nih ya Bupati ya. Dia nggak mau makan makanan gua. Udah gitu malah gua lagi yang diomelin ini sama Bupati gitu. Nah akhirnya Ki Sarman nemuin si Bakri. Bakri, kunyuk. Kenapa Ki? Ditoyor kepalanya. Kunyuk. Kenapa Ki? Belangkonnya diuyak-uyak, diinjak-injak, dibanting sama Ki Sarman. Belangkon sundelan lu. Gua jadi domel Bupati. Lu emang gak makan, pengen makan apa? Saya cuma pengen makan pindang bandeng Ki sama pecak bandeng. Kagetlah Ki Sarman. Gua aja yang udah lama kerja kagak pernah minta makanan mewah-mewah begitu, lu mau minta makanan begitu? Ya kalau begitu saya kagak mau makan Ki. Jadi lu mintanya pindang bandeng sama pecak bandeng. Iya. Terus apa lagi? Saya mau makan pecak bandeng, pindang bandeng. Kalau yang nganterinnya Nyai Dewi Komalasari.
makin panas lagi Ki Sarman. Langsung dia cabut golok, dia tembas bisa bangsat lu. Dia pengen tembak Ki Bakri, takut salah dia. Akhirnya ngeluapinya pun bisa ditebas. Gua yang udah lama ngincer, banyak dokter, dosen, camat, lurah, saudagar, juragan mobil mau ngelamar masih ditolak sama Dewi Komalasari. Lu lagi mau suruh-suruh bawain ginian. Ya udah Ki Sarman, kalau begitu saya kagak mau makan. Gue yang domelin sama bupati. Ya, kita gue sampein sama bupati. Akhirnya datanglah Ki Sarman ke bupati. Siang Pak Bupati. Kenapa? Itu bangsat memang tuh si Bakri Kak Bupati. Sarman, kenapa lu bangsat-bangsatin lagi? Dia maunya makannya bandeng, pindang sama pecak bandeng. Kurang ngajar kan Bupati. Banyak tuh di empang bandeng, ambilin serogi. Kalau itunya mah saya masih maklum Bupati. Ini yang kurang ngajar udah penghinaan Bupati ini. Penghinaan bagaimana? Dia mau makan itu pindang bandeng sama pecak bandeng, kalau yang nganterin Dewi Komalasari. Waduh, Bupati makin nolak. Tapi dia karena kerjanya bagus, orang-orang ukuran lama, dia baru seminggu udah mau rapi. Dia pikirin lagi. Yaudah, coba nanti kita tanya sama Dewi Komalasari. Akhirnya dipanggillah Dewi Komalasari. Neng Dewi, kata Bupati, itu si Bakri udah 7 hari 7 malam kagak makan, ngerjain bendungan. Dia mau makan picak bandeng sama pindang bandeng, kata Dewi Komalasari. Kan banyak bapak di empang, ambilin kita masakin. Kalau masalah itunya iya, ini yang kurang ajarnya kamu yang disuruh nganterin. Bapak, daripada orang tidak makan nggak apa-apa Dewi Lera nganterin ke sana, daripada orang nanti mati kan berdosa Dewinya. Jadi kamu mau? Iya nggak apa-apa Bapak. Akhirnya waktu dipacak bandeng, tangkepin lah Bang Sarman, bukannya ditangkepin, itu bandeng malah dombok abik supaya pada lompat. Kata Dewi, kok lama banget nih Bang Sarman, nyari ikan gak ketemu, bukannya diserok sama dia diuyak-uyak doang, diusir ikan supaya pada lari. Karena saking uyak-uyaknya, dombok abiknya banyak keruh, akhirnya bandeng pada mabok. Nih Dewi Komalasari mampirlah ke situ, ngeliat Ki Sarman kagak dapat ikan pada mabok pada teler, nyamperin Dewi. Dia ambillah namanya Dewi, Ki Sarman ini ikannya udah sama saya. Waduh, kata Ki Sarman, sundel bener tuh, gue sengaja berikannya pada ngumpet malah pada mabok kalau marah nih. Akhirnya dimasakinlah itu bandeng pindang sama pecak bandeng. Antarinlah Nyai Dewi Komalasari dipanggil. Kang Bakri, kata Nyai Dewi Komalasari. Kang Bakrinya tetap lagi ngerjain bandungan, udah mau bendungan, udah mau selesai tengah-tengah, nggak nyala, pura-pura nggak. Kang Bakri pura-pura ngomong. Akhirnya diparanin sama Dewi Komalasari lewat pinggiran galangan sawah. Kang Bakri agak dengar juga. Begitu udah dekat dikeplah, ditoel lah Kang Bakri. Begitu ditoel amannya Dewi Komalasari, Dewi Komalasari kompleset, ditangkap langsung sama Kang Bakri. Hati-hati Neng. Saling pandangan mata lah antara Kang Bakri sama Dewi Komalasari. Disitulah pancaran nur salawat mantul ke matanya Dewi Komalasari, dan akhirnya masuk ke pikiran dan masuk ke hatinya Dewi Komalasari. Muka Kang Bakri kelihatan bersinar karena nur daripada membaca salawat itu.
Disitulah akhirnya Neng Dewi Komalasari selalu kesemsem keingetan terus sama Kang Bakri. Ayo Kang makan Kang. Dituntunlah tangannya Kang Bakri, di belakangnya Dewi Salma Komalasari sambil megangin tangan Kang Bakri, dituntun dibawa ke gubuk. Ki Sarman tambah kesel aja sampai ngejengkang ke galangan sampai pingsan. Saking sewotnya ini si Bakri sundalan bener nih. Dewi Komalasari malah pegang tangan. Akhirnya sampailah di gubuk. Katanya Dewi Komalasari, "Akang, ayo makan Kang." "Saya nggak mau makan Nyai Dewi, saya nggak mau makan Kang Sarman kalau nggak disuapin sama Nyai Dewi." Cabut lagi golok sama Ki Sarman, ditembas pas pisang ngeluang ke pelampiasan. Daripada ngebabat si Bakri nih pengen disuapin lagi makan, babanya aja bupati kemarin disuapin, lu pengen disuapin. Tapi Nyai Dewi Komalasari karena kadung terasa cinta pucuk di lambung tiba, maka akhirnya disuapin Kang Bakri. Bendungan belum selesai semuanya. Akhirnya laporan Laki Sarman, bendungan sudah selesai dan Ki Bakri pun disuapin sama Nyai Dewi Komalasari. Bupati makin bingung, ngeplak kepala Bupati. Aduh, Neng Dewi Komalasari, kenapa jodoh kamu begini sama orang jelek, dekil, miskin, goblok, tolol. Karena memang sudah janjinya seperti itu, Bupati pun kalau mengingkari janji dia malu. Cuman akhirnya karena dia siarkan juga dia malu, dapatnya orang miskin. Akhirnya dia diam-diam aja dinikahin lah itu Dewi Komalasari sama Kang Bakri. Dan dinikahin pun Dewi Komalasari memang orangnya baik, cinta ibadah, cinta kepada Allah. Kang Bakri pun malam pertamanya tetap yaitu selalu membaca selawat, bukannya nafsu. Malam jam 12 malam tahajud sambil membaca selawat, setelah itu membaca selawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wa yasiril asrar wa tiryakil amir wa mitahil babil yashar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil athhar wa syabil akhir. Bapaknya Bupati karena dia malu dan si Bakri ini susah, akhirnya ditaruhlah di kamarnya si Bakri di dapur. Dewi Komalasari nerima, ya Bapak kenapa begini, pilih kasih Bapak, biarin ya suami saya dihina-hina begini juga. Si Bakri disuruh ngangon kebo, disuruh menimbahin air, disuruh ngepel, disuruh nyuci piring sama Bupati. Karena saking miskin-miskinnya si Bakri, gembel-gembelnya si Bakri, dia nggak tahu si Bakri itu punya proyek besar, punya perumahan banyak, dan punya mobil-mobil mewah di rumahnya. Tapi Dewi Komalasari benar-benar mencintai Bakri karena ikhlas, tidak memandang dia miskin dan dekil. Nah akhirnya datanglah surat dari kantor gubernur. Begitu datang surat adalah surat undangan dari gubernur, akan datang orang Belanda, orang Perancis, orang Jerman, yaitu arsitektur yang canggih yang bakal ngebenahi pembangunan desa ini. Dipanggillah Sarman.
bawa pisang sama buah-buahan jeruk ke sono ke kantor gubernur, karena akan ada tamu istimewa dari Jerman, dari Perancis, dari Belanda. Iya, kapan Pak? Sekarang. Sama siapa Pak? Ajak si Bakri. Akhirnya diajaklah si Bakri yang manggul buah-buahan, jeruknya, pisangnya. Si Bakri yang manggul lewatin sawah, kepleset jatuh gabruk. Kisarman cuman mencutin doang pakai pecut, kepak palanya, belangkonya diinjek-injek. Goblok lu, nanti gua udah bupati. Mukanya udah pada penuh lumpur. Ki Bakri jalan keringatan, udah mendeng-mendeng keringat basah kuyup semua Ki Bakri. Sampailah di gate kantor gubernur, sudah ngap-ngapan Ki Bakri hampir jatuh. Begitu jatuh dia maka mukanya pun kena lumpur hitam. Akhirnya Ki Bakri nyuci-nyuciin semuanya yang kotor-kotor di situ dan ngebersih-bersihin taman, nyiram-nyiramin rumput. Mukanya udah gak karu-karuan si Bakri. Cepat kerjakan semuanya, sebentar lagi tamu akan datang. Rapilah semuanya. Bakri ada di taman, di situ ada pendopo buat pertemuan orang-orang Inggris, orang Jerman, orang Belanda. Nah, begitu datanglah orang Belanda, orang Inggris, disambut sama gubernur, sama ajudannya gubernur, semuanya menyambut kedatangan orang Prancis, orang Jerman, orang Belanda. Pakai mobil mewah, masuklah ke kantor. Begitu di dalam kamar masuk ke kantor. Nah, sampailah akhirnya di ruang pertemuan di pendopo deket taman. Si Bakri nyemprot-nyemprotin, kan pakai speaker. Akhirnya Pak Gubernur nggak taunya nih orang Jerman sama orang Prancis, orang Belanda nggak bisa bahasa Indonesia. Kebingungan gubernur tanpa ada instruksi dari, nggak bisa tempat nyari juru bicara. Begitu diumumin dah akhirnya pakai siapa yang bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, merasa Prancis, maju. Nanti akan saya berikan hadiah. Akhirnya ditunggu, orang Jerman udah duduk ngomong kagak ada yang ngerti, ya kan? Akhirnya begitu lama nggak ada yang nunjuk, Bakri nunjuk. Saya dikeplak sama palanya, papak goblok lu, malu-maluin lu. Belangkonya diinjak-injak. Bupati di situ, bupati mertuanya udah ngumpet, udah kagak mau ngakuin itu mantunya, ngumpet aja. Itu siapa sih? Kata bupati, orang gila itu. Mertuanya orang gila. Saya dikeplak lagi, kagak percaya nih orang bahwa si Bakri bisa bahasa Inggris ke Jerman. Akhirnya orang Jermannya ngomong, ya bos baik juga bos Michel. Bakri langsung nimbalin Israel. And you the biggest bit you guys jauh. Saya juga ngerti lah bahasa Inggris Jerman tuh. Nah, akhirnya main saut-sautan tuh Jerman, antara Jerman sama si Bakri. Waduh, begitu kata orang Jerman, dia jelasin, saya disuruh mandi dulu. Kata mertua, kata gubernur, apa katanya? Saya disuruh bersih-bersih dulu. Ya udah bersih-bersih, mandi. Begitu udah bersih kan mukanya cemong-cemong. Ini si Bakri tahu kenal sama orang Jerman, orang Belanda, Inggris. Begitu dia bersih, disuruh kasih salin, kata yang bersih. Dicambilin salin sama gubernur. Bersih, mandi. Begitu dia pakai salin bersih, itu si orang Jerman yang tadi orang Inggris, orang Jerman, orang Belanda kaget ngeliat si Bakri, cium tangan. Guru, nggak tahu sih itu murid si Bakri waktu si Bakri ngajar di Belanda.
Akhirnya rancangan-rancangan itu semua disusun sama si Bakri semuanya disusun. Disitulah baru bapaknya acungin jempol. Ditanya lagi sama gubernur, kamu ini siapa? Langsung nyamber mertuanya, itu mantu saya pak. Tadi lu kagak bilang orang gila, sekarang bilang mantunya. Itulah perkara daripada baca selawat keberuntungan si Bakri. Nah akhirnya si Bakri pun selesai udah di situ diseganin orang. Dia pulang, si Bakri kisar marul geleng-geleng kepala. Sampailah akhirnya si Bakri pulang. Mertuanya mikir lagi. Iya si Bakri mah pinter bahasa Jerman bahasa Inggrisnya. Tapi miskinnya tetap miskin, kagak demen juga gitu. Nah pas malam-malam ngomonglah Bakri sama istrinya, Neng Dewi, iya Kang, saya mau izin apa Kang? Saya kan udah nikah, saya mau bilang sama bapak sama ibu saya mau ajak ke sini. Oh iya nggak apa-apa Kang. Akhirnya si Bakri pamit sama mertuanya. Bapak, apa? Saya mau pulang dulu. Ya udah pulang, nggak usah balik-balik lagi. Saya mau ngajak orang tua saya kemari. Agak usah. Pulangnya balik-balik lagi. Si Bakri malah seorang sabar dia, tetap aja pulang sambil jalan baca salawat. Allahumma jalan. Salah terus ngeberti. Sholli ala nuril anwar. Terus wa yasiril asrar wa tiryakil agyar wa mitakhil babil yasar. Terus sampai rumahnya bacalah. Akhirnya dia sampai rumah ketemulah itu si Bakri tetap bawa pakai baju tambalan dari mau baju. Temu bapaknya, Bakri, gue bilang juga apa lu nyari bini begini, pakaian bagaimana siapa ada yang mau? Bakri, nggak bakal ada yang mau Bakri. Kata Bakri, udah bapak saya udah dapat. Mana kamu nggak bawa? Masih di rumah. Siapa? Anak bupati. Bos kaget bapaknya. Yang benar? Iya. Iya dulu bapak saya dilarang sekolah. Sekarang kan saya bisa dapat anak bupati. Duit saya miliaran, rumah saya banyak. Iya benar juga ya Bakri. Akhirnya si Bakri pun karyawannya ada 500 orang, semuanya dibeliin gas, pakai gas. Gas yang paling mahal anak buahnya dibeliin suruh pakai. Bapaknya dibeliin gas suruh pakai semuanya, ibunya dibeliin baju-baju yang bagus. Mobil-mobil Alphard, pentaris anak buahnya semua disuruh bawa. Dan si Bakri bawa Ferrari. Wow. Iring-iringan tuh. Iring-iringan ada 100 mobil Alphard, 2 mobil Ferrari. Ini Bakri semua bapaknya. Wah dikawal sama polisi. Ngingung. Sampailah ke rumah bupati. Begitu bupati lagi duduk di depan pintu melongong, lihat mobil Ferrari warna merah 2 baris, depan mobil Alphard berbaris, banyak ada 100 baris. Kata bupati, siapa ini yang datang? Jangan-jangan presiden. Begitu keluar dari pintu, pemuda gagah ganteng, kacamata hitam, dasi sepatu mengkilap, rambut mengkilap-kelap kayak dewa judi. Dikawal sama PM, dikawal sama anak buahnya pakai jas semuanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya duduk. Ini jangan-jangan kata bapaknya mau nyari Dewi Komalasari. Aduh nasib gua sial kata dia. Coba kalau si Bakri, kalau Dewi kawin sama anak muda ini nih, udah pantas cocok sama anak muda ini nih. Gitu. Akhirnya duduklah si Bakri di situ. Anak buahnya pada ngeliatin. Nah udah begitu nih Pak. Dewi mau ada tamu.
Tuh kalau cari laki yang kayak begitu tuh, ganteng, gagah, kaya, jangan kayak si Bakri, gembel, miskin, bau, jelek. Lu kayak malu, susah diatur hidupnya. Kenapa sih Bapak selalu menghina suami saya? Biar dia jelek-jelek juga suami saya Bapak. Ya udah temenin sama pemuda. Awas jangan kamu kecantol. Enggak Bapak, suami saya pun jelek, butuh jelek juga suami saya. Saya punya suami Bapak. Akhirnya si Dewi keluar dengan baju yang cakep, jelita, cantik, sutra, terawang-terawang, kerudungan yang halus, lembay-lembay, bibirnya mungil, hidungnya mancung, matanya bulat, kemerah-merahan pipinya si Dewi Komalasari keluar. Begitu Dewi Komalasari keluar, anak buahnya yang lain terheran-heran. Masya Allah, ini perempuan cakep amat ya, cakep banget ini perempuan ini, cocok buat bos mas. Akhirnya begitu Dewi Komalasari ngelihat si Bakri, langsung disambut. Yang namanya malaki mah biar bagaimanapun gak bakal lupa, gak bakal keliru. Langsung dipanggil, Akang. Iya Neng Dewi, ayo masuk kan. Diajak masuk. Begitu diajak masuk, anak buahnya ngedumel. Kirain gue mau dicariin jodoh sama bos gue ini, ngapa nih dibawa ke dalam sama bos. Bos nanti bos, jangan dipakai dulu bos, belum muhrim. Langsung dibawa kamar, anak buahnya makin kaget, dikelilingin. Bos bukan muhrim bos, jangan diapa-apain dulu bos. Nah begitu si Dewi Komalasari masukin si Bakri ke dalam kamar, langsung marah-marah Pak Bupati, belas dibanting-bantingin piring dia, cakap-cakap bininya dicenggut. Mah ini gara-gara kelakuan lu nih mah, anak lu ngikutin lu, jangan-jangan lu dulu juga sering masukin laki-laki kagak ada gua nih mah. Akang bangsat ya, mulutnya langsung tabuk, sembarangan kalau bicara, tanya dulu sama si Dewi. Begitu dia ketok-ketok Dewi, marah. Dewi, lu jangan kurang ajar jadi anak ya. Lu biar jelek-jelek sudah punya laki, biar jelek-jelek butut, kudik, buruk, bego, bodoh, miskin si Bakri laki lu, jangan lu masukin laki ini. Gue bilang juga mau jangan lu tergoda. Bapak jangan marah-marah terus. Hati Bapak, pikiran Bapak telah tertutup dengan harta dunia. Memang Bapak nggak tahu itu siapa. Itu adalah Bakri suami Neng. Langsung Bakri keluar. Burung gelatik di layang-layang. Neng cantik, sudah waktunya sembahyang. Langsung Nyai Dewi Komalasari jawab, di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengah kelabang. Neng bingung, mikirin siapa. Begitu dia tahu itu si Bakri, mertuanya langsung kaget setengah pingsan. Mertuanya yang perempuan langsung pingsan. Nah akhirnya diajaklah bupati itu ke rumah si Bakri, dikawal dengan rombongan anak buahnya, polisi, diperlihatkanlah semua perumahan-perumahan dan rumah si Bakri yang lebih mewah daripada rumah bupati. Nah inilah berkah kaumah daripada baca selawat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan selawat ini.